Buat kamu yang ngerasa kalau hidup tuh gini-gini aja, kadang gak ada perubahan apa-apa, kadang gak ada sesuatu yang bisa beranjak untuk lebih baik lagi. Kadang kita melihat orang lain kenapa jauh lebih sukses, kenapa kita melihat orang lain bisa mencapai impiannya. Kadang orang lain itu lebih cepat dari kita, sedangkan kita berjalan sangat lambat. Itu bukan jadi masalah teman-teman semua. Karena setiap orang itu mempunyai timingnya masing-masing. Ada kalanya Allah itu ngasih dia waktu yang cepat untuk bisa mencapai impian-impiannya. Dan ada juga yang memang Allah kasih sesuatu yang datang secara lambat. Kenapa? Mungkin Allah pengen ngelihat seberapa yakinnya kita sama impian kita, seberapa yakinnya kita sama usaha-usaha yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita ngerasa hidup kita terlalu down, hidup kita mungkin udah hampir menyerah, udah sangat-sangat jenuh, ya itu manusiawi. Jadi jangan pernah merasa kalau memang diri kita ini udah gak mampu lagi gitu. Karena Allah itu gak mungkin ngasih suatu ujian itu melebihi daripada kesanggupan hambanya. Jadi kalau misalkan sekarang bisnis kita lagi drop, mungkin bisnis kita lagi nggak semulus orang lain, ya jangan berkecil hati. Mungkin aja Allah lagi menabung kerja keras kita, nanti Allah bakal ngasih tuh apa-apa yang memang kita impikan, apa-apa yang memang kita ikhtiarkan selama ini untuk terwujud. Allah ngasih dalam waktu yang tiba-tiba, karena nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau misalkan Allah mau ngewujudin suatu permintaan hambanya, itu nggak perlu suatu proses. Jadi Allah bisa ngedatengin dalam sehari mungkin, atau dalam sejam mungkin Allah bisa ngasih gitu. Allah maha kaya. Tetapi kenapa Allah nggak ngasih sesuatu yang memang kita minta selama ini, padahal kita udah berusaha nih. Kadang kita ngerasa ada teman kita yang memang usahanya itu biasa-biasa aja, tapi kayak hasilnya itu sangat besar gitu bagi dia. Sedangkan kita yang memang sudah bekerja keras, sudah mengurangi waktu tidur kita, sudah belajar sana sini tapi belum membuahkan hasil, itu bukan berarti Allah itu marah sama kita atau memang Allah itu sudah menjauhi kita. Bukan seperti itu gitu. Karena level hidup manusia itu berbeda-beda. Ada kalanya dia memang sudah tertulis rezekinya itu di umur dia yang kesekian, sedangkan kamu juga memiliki waktunya juga, timingnya masing-masing gitu. Jadi dalam hidup ini kita nggak bisa mensamaratakan semua orang gitu. Jadi ada orang yang memang cepat, ada orang yang memang lambat gitu. Jadi kalau misalkan nih perihal karir kita lambat dari orang lain, ya jangan berkecil hati. Karena kembali lagi seperti tadi yang saya bilang, karena timing orang itu berbeda-beda. Nggak cuman karir teman-teman semua, tapi juga mengenai hal-hal lain. Contoh seperti sebuah pernikahan. Ada orang yang mungkin umur 20-an udah menikah, ada orang yang memang umur 30 belum menikah. Nah, itu bukan menjadi patokan bahwa hidup kita itu sudah tertinggal, bukan seperti itu. Jadi tugas kita adalah tetap berhusnudzon kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kita nggak tahu sesuatu yang memang Allah tetapkan sekarang itu mungkin kita ngerasa tidak baik bagi kita, tapi pada saat nanti kelak di akhir, di ending cerita nanti, kita bakal tahu kalau misalkan oh Allah ngasih ini hikmahnya ini gitu. Karena apapun yang Allah kasih ke kita itu mempunyai hikmah. Jadi kalau misalkan teman-teman semua memiliki sebuah ujian hidup atau hidupnya itu terlampau biasa-biasa aja padahal sudah berusaha keras, itu tetap ada hikmahnya gitu. Jadi tidak pernah Allah menyia-nyiakan usaha daripada hambanya dan doa daripada hambanya. Jadi kalau misalkan kita udah berusaha, udah berdoa dan belum dikabulkan, itu bukan berarti sia-sia, tapi ada timingnya, timing yang tepat untuk Allah mewujudkan gitu. Katakanlah contohnya seperti orang-orang yang memang sekarang sukses. Ada yang memang suksesnya itu di usia muda, ada juga yang suksesnya itu di usia tua.
Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang suksesnya di usia tua itu karena disebabkan dia itu bermalas-malasan di saat dia masih muda. Nah, itu bukan jadi tolak ukur gitu. Kadang ada juga orang yang sudah berusaha dari mudanya, kemudian sampai tua dia baru sukses. Ada juga yang seperti itu gitu. Ada juga yang baru berusaha di usia muda dia langsung mendapatkan kesuksesannya. Ada juga, karena setiap orang itu takdirnya itu berbeda-beda gitu. Tugas kita apa? Tugas kita ya seperti mengayuh sebuah sepeda. Jadi kalau misalkan kita ingin impian kita tercapai pada suatu tempat, ya otomatis kita harus mengayuh dan mengayuh. Mengayuhnya itu dengan cara berdoa, terus melakukan doa, dan juga ikhtiar. Jadi kedua-duanya itu terikat antara doa dan ikhtiar. Jadi jangan cuma mengandalkan doa saja tanpa ikhtiar, karena itu bukan makamnya kita, itu makamnya seorang ulama. Jadi kalau misalkan Anda melihat ulama tidak bekerja tapi mendapatkan banyak uang, banyak harta, itu memang makamnya ulama gitu. Sedangkan kita yang memang yang bukan golongan daripada ulama, kita harus berusaha dengan cara ya apapun yang bisa kita kerjakan yang memang sesuai dengan tuntunan agama kita gitu. Terus kalau misalkan kita usaha saja tanpa berdoa, itu juga salah teman-teman semua. Jadi antara usaha dan doa itu harus kita buat sinkron atau harus kita seimbangkan. Jadi jangan ada sebagian orang yang kita lihat dia berusaha tapi kayak berdoanya kurang gitu. Kita bisa melihat kadang dia rela untuk meninggalkan sholatnya demi memaksimalkan ikhtiarnya. Nah itu juga salah teman-teman semua. Jadi itu aja poin-poinnya. Ada dua yang bisa diingat. Yang pertama itu adalah terus berdoa untuk mengayuh agar sepeda kita ini atau kendaraan kita ini mampu berjalan ke impian kita tersebut. Dan yang kedua adalah ikhtiar. Kita juga harus terus berikhtiar. Jalan yang ditempuh ya berbeda-beda. Mungkin ada orang yang kenapa dia itu cepat ke suksesnya, ada orang yang lama. Mungkin jalan yang ditempuhnya ini itu berbeda-beda, caranya juga berbeda-beda. Jadi buat kalian yang ngerasa stagnan di kehidupan, entah itu dari segi hubungan ataupun kehidupan dan karir, nah itu ya jangan berkecil hati, anggaplah itu sebuah proses. Karena yang nikmat dalam kehidupan ini adalah sebuah prosesnya. Bayangkan teman-teman kalau misalkan apapun yang kita minta Allah selalu ngasih, jadinya kita nanti manja. Ketika kita dapat sedikit saja ujian, kita langsung nggak sanggup, kita langsung nyerah, kita langsung jenuh gitu. Nah jadi Allah itu membuat kita itu tangguh, membuat kita itu mendapatkan banyak ujian itu supaya kita menjadi orang yang kuat. Ketika kita menjadi orang yang kuat, kita akan tidak akan pernah menyerah gitu pada setiap ujian yang Allah berikan. Dan Allah itu semakin sayang sama kita kalau misalkan kita mampu melewati setiap ujian yang diberikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.